dampak dampak perekonomian di Desa Tondok Bakaru dari budidaya anggrek ini sangat jelas berdampak positif terhadap kehidupan kami, karena justru pada masa pandemi bahkan 1000%, 10 kali lipat artinya dari yang sebelumnya, sebelum pandemi itu. Karena kami terus laporkan kegiatan kami, jadi kami bisa kontrol perbandingan per bulannya. Ternyata setelah kami lihat, ternyata ini mampu mendongkrak perekonomian selama pandemi, karena kebetulan tanaman naik daun, sehingga tanaman juga paling banyak kita ekspos yang bukan tanaman yang dilindungi. Anggrek merupakan tanaman yang memiliki bentuk dan warna bunga yang khas dan unik. Karena keunikannya, anggrek menjadi salah satu tanaman populer yang banyak diminati orang. Keragaman anggrek alam pada setiap wilayah di Indonesia tergolong spesifik, termasuk di Pulau Sulawesi, salah satunya di Kabupaten Mamasa. Tercatat ada sedikitnya 400 jenis anggrek endemik di daerah ini yang telah berhasil teridentifikasi, dan masih banyak jenis lainnya yang belum diketahui. Pemeriksaan rutin. Di sini tersedia merupakan pusat kehadatan Rambusa Ratu. Tentunya kebudayaannya sangat tinggi, tapi bukan itu yang saya angkat. Justru anggrek yang saya angkat, karena anggrek itu memiliki keunikan dan ciri khas di dalam satu daerah, sehingga yang anggrek yang tumbuh di sini belum tentu tumbuh di daerah Kalimantan, belum tentu tumbuh di belahan dunia manapun. Anggrek yang tumbuh di sini karena dia endemik, sehingga saya ngotot pada saat itu untuk menjadikan desa ini menjadi desa wisata dengan ikon anggrek. Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten keempat di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten yang semua wilayahnya berada di pegunungan ini terbentuk pada tahun 2002. Kabupaten Mamasa tidak hanya terkenal dengan keragaman wisatanya, tetapi juga budaya. Namun nyaris tidak ada yang menduga, daerah ini juga memiliki potensi sumber daya lain yang melimpah di kawasan hutan Mamasa dan selama ini terabaikan, yaitu anggrek. Sejak beberapa tahun terakhir, potensi alam genetik yang awalnya dianggap rumput liar itu kini menjadi peluang usaha baru dan menjanjikan. Khususnya bagi warga di Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Potensi yang akhirnya menjadi sumber daya yang tidak hanya mampu mengharumkan nama dan mempercantik wajah Mamasa, tetapi juga mendongkrak perekonomian warga setempat, apalagi sejak masa pandemi COVID-19. Adalah Andarias Sambo Karaeng, warga setempat yang pertama kali memulai budidaya anggrek di daerah ini. Berawal dari kecintaan dan keprihatinan melihat anggrek yang kurang mendapat perhatian, semangat Andreas pun melecut. Pria 2 anak ini pun terjun langsung membudidayakan anggrek. Pada bulan Desember tahun 2016, Andreas yang akrab disapa Andre mulai aktif mengumpulkan anggrek di hutan untuk dibudidayakan di rumahnya. Semangat Andre untuk menekuni budidaya anggrek semakin besar saat foto salah satu anggrek hutan yang ditemukannya mendapat respon positif dari pengguna media sosial. Jadi geliat anggrek di Desa Tondok Bakaru dimulai tahun 2016 pada bulan Desember, tanggal 2 Desember pada saat itu. Mulai kita menemukan anggrek secara tidak sengaja di hutan. Nah, kita bawa ke rumah dan setelah berbunga kita upload di media sosial, ternyata mendapat respon positif dari pengguna media sosial, dan bahkan ada yang meminta untuk dibeli pada saat itu. Nah, itu merupakan titik pertama untuk keberlanjutan anggrek yang ada di Desa Tondok Bakaru. Perjalanan Andre memulai budidaya anggrek Mamasa tidak berjalan mulus.
Ia kerap mendapat ejekan dari warga yang menganggap anggrek adalah rumput liar. Keluarga yang diharapkan bisa menjadi penyemangat agar mendukung upayanya pun sempat meragukan dirinya. Tantangan dari orang sekitar, terutama keluarga, itu sangat berat pada saat itu karena mereka tidak yakin dan rumput bisa jadi uang. Bahkan Amelia, sang istri, sering merasa kesal karena ketika itu Andre lebih banyak menghabiskan waktu di hutan untuk mencari anggrek ketimbang bersantai bersama keluarga di rumah. Jujur dari hati bahwa sempat saya tentang, saya bilang kamu tuh lebih banyak waktumu di luar daripada untuk keluarga. Saya tidak berpikir bahwa ini akan membawa perubahan yang besar. Untuk menunjukkan keseriusannya kepada warga dan keluarga, pria berusia 42 tahun ini menyulap sepetak lahan kosong di depan rumahnya menjadi lokasi pembudidayaan anggrek. Halaman rumah seukuran lapangan bulu tangkis itu dipenuhi berbagai jenis tanaman anggrek yang tidak hanya diperoleh saat masuk hutan, tetapi juga dibeli dari warga setempat. Andre sengaja merogoh kocek untuk membeli anggrek milik warga dengan harapan bisa meyakinkan mereka bahwa anggrek yang selama ini dianggap rumput merupakan tanaman bernilai. Tanaman yang bisa mengubah kondisi perekonomian mereka menjadi lebih baik. Pada saat itu banyak orang yang mengatakan, itu tidak berguna, itu tidak ada manfaatnya. Nah, tapi saya tetap maju pada saat itu. Saya tetap maju, bahkan pada saat itu saya membeli tanaman dari mereka. Saya suruh ambil ke hutan, yang tanaman pohon-pohon yang tumbang, suruh ambil anggreknya, baru bawa ke rumah saya dan saya beli pada saat itu. Walaupun saya tidak jual pada saat itu, saya tanam saja, tapi tetap saya beli supaya mereka termotivasi untuk bahwa anggrek itu punya nilai yang bisa bermanfaat untuk perputaran ekonomi keluarganya. Berkat kesabaran dan keuletannya, perlahan tapi pasti upaya Andre membudidayakan anggrek mulai berbuah hasil. Dukungan moral dari sang istri yang sempat meragukannya juga mulai diperoleh ketika salah satu jenis anggrek yang fotonya diposting di media sosial mendapat penawaran dengan harga tinggi dari salah satu warga yang mengaku berasal dari Aceh. Sejak saat itu, sang istri Amalia mulai ikut serta membantu upaya Andre dalam upaya membudidayakan anggrek. Walau tidak memiliki latar belakang ilmu pengetahuan tentang budidaya anggrek, tidak membuat Andre yang lahir di desa Tondok Bakaru itu menyerah. Proses budidaya anggrek terus dipelajari Andre secara otodidak melalui buku bacaan dan informasi di media sosial. Andre juga nekat meminjam modal usaha di bank untuk mengembangkan budidaya tanaman anggrek miliknya, termasuk membangun fasilitas greenhouse di depan rumahnya. Walau proses budidaya anggrek yang dilakukan Andre masih sangat sederhana, ia tekun melakukan perawatan, termasuk memeriksa setiap helai daun anggrek yang diduga terserang penyakit. Saat ini, Andre memiliki sedikitnya 400 jenis anggrek endemik Mamasa. Berbekal ratusan jenis anggrek yang telah dibudidayakan, Andre menyulap greenhouse miliknya menjadi kawasan wisata agar lebih menarik perhatian. Tepetak sawah miliknya yang tepat berada di samping bangunan greenhouse disulap menjadi kawasan wisata pendukung yang dijadikan kolam ikan serta membangun beberapa gazebo terbuat dari bambu. Kawasan wisata anggrek yang berada di antara areal persawahan ini awalnya diberi nama Mamasa Orchid, kemudian diganti menjadi sawah orchid disingkat Sawo. Keberhasilan Andre membudidayakan anggrek serta membangun taman wisata yang menghasilkan rupiah tidak lantas membuatnya merasa puas. Harapan utama Andre kala itu agar budidaya anggrek yang digelutinya turut dilakukan warga lain yang selama ini menganggap anggrek hanya rumput liar. Motivasi untuk itu karena kita itu hari iseng-iseng untuk post ke medsos. Ternyata itu hari ada yang pesan dari Jawa. Nah, di situ awalnya.
Secara administratif, Desa Tondok Bakaru berada di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Desa dengan luas wilayah 3.660 hektar ini berada di kaki Gunung Mambuliling. Tondok Bakaru berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Mamasa. Tidak hanya dianugerahi panorama alam yang memanjakan mata, Desa Tondok Bakaru juga punya kekayaan alam berupa hasil pertanian dan perkebunan. Namun sayang, kurangnya edukasi tentang pemanfaatan hasil alam yang melimpah membuat banyak warga, khususnya para pemuda di desa ini, tidak memiliki pekerjaan alias menganggur. Kondisi tersebut membuat para pemuda di desa ini kerap terlibat masalah sosial. Jadi sebelum adanya budidaya anggrek dan pariwisata secara umum di desa ini, ada beberapa penyakit sosial yang persoalan-persoalan sosial yang berkembang di desa ini, misalnya judi, kemudian minuman-minuman keras. Tapi setelah adanya pariwisata dan secara khusus budidaya anggrek ini, itu semua bisa dihilangkan dari desa ini. Perjuangan Andre mengajak warga di daerah ini membudidayakan anggrek akhirnya terwujud pada bulan Mei 2018. Sedikitnya 15 pemuda desa setempat bersepakat bergabung bersama Andre membentuk komunitas pembudidaya anggrek yang diberi nama Komunitas Tondok Bakaru Orchid, disingkat KTO. Bahkan hingga saat ini, Desa Tondok Bakaru telah memiliki 3 komunitas pembudidaya anggrek dengan jumlah anggota mencapai 75 orang. Hampir semua anggota dalam komunitas pembudidaya anggrek ini adalah para pemuda yang sebelumnya kerap terlibat masalah sosial karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Di komunitas Tondok Bakaru Orchid, Andre didapuk sebagai ketua. Kepercayaan tersebut diberikan warga karena dia dianggap sukses membudidayakan tanaman anggrek yang mendatangkan rupiah. Sebagai seorang ketua, Andre memikul tanggung jawab besar mentransformasikan segala kemampuan yang dimiliki agar dapat membawa perubahan lebih baik kepada seluruh anggotanya. Andre rajin berkeliling kampung, sekedar menjalin silaturahmi sembari mengunjungi greenhouse setiap anggota KTO maupun anggota komunitas pembudidaya anggrek lainnya di desa ini. Upaya ini dilakukan agar warga, khususnya para pemuda yang baru menggeluti budidaya anggrek, lebih termotivasi dan merasa mendapat perhatian. Terbukti, langkah sederhana yang dilakukan Andre membuat setiap pembudidaya di daerah ini lebih cepat mengerti tentang tata cara membudidayakan anggrek. Bahkan tidak butuh waktu lama, setiap anggota komunitas pembudidaya anggrek di desa ini kini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis anggrek endemik di daerah ini, meski jumlahnya mencapai ratusan. Mereka juga telah memiliki kemampuan mumpuni untuk merawat beraneka jenis anggrek hingga akhirnya mampu mendongkrak perekonomian. Dampak dampak perekonomian di Desa Tondok Bakaru dari budidaya anggrek ini sangat jelas berdampak positif terhadap kehidupan kami, karena justru pada masa pandemi bahkan 1000%, 10 kali lipat artinya dari yang sebelumnya, sebelum pandemi itu. Karena kami terus laporkan kegiatan kami, jadi kami bisa kontrol perbandingan per bulannya. Ternyata setelah kami lihat, ternyata ini mampu mendongkrak perekonomian selama pandemi, karena kebetulan tanaman naik daun, sehingga tanaman juga paling banyak kita ekspos yang bukan tanaman yang dilindungi. Salah satu pemuda setempat yang termotivasi untuk ikut membudidayakan anggrek adalah Anto. Pemuda berusia 27 tahun ini awalnya seorang pengangguran dan kerap terlibat masalah sosial. Kegiatan budidaya anggrek yang digeluti bersama KTO diakui telah memberikan perubahan besar dalam hidupnya. Ya, awalnya betul-betul saya tertarik dengan bunga anggrek karena memang masing-masing memiliki keunikan dari bunganya sendiri. Aktivitas ya pengangguran saja, hanya bisa keluar minum-minum sama teman-teman.
Iya. Nah, setelah budidaya anggrek ini positifnya betul-betul nampak pada kita karena tidak jadi pengangguran lagi. Ya kita sudah punya pekerjaan tetap untuk bisa apa ya? Penuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bisa juga berdampak bagi orang sekitar. Ya bisa kita juga selain kita sudah punya pekerjaan, ya yang lain juga sudah ikut bisa punya pekerjaan. Dari hasil budidaya anggrek tersebut, Anto juga telah mampu membangun sebuah greenhouse berukuran 6 x 8 meter yang ditempatkan di samping rumahnya. Greenhouse tersebut terisi ratusan anggrek hasil budidaya yang ditempelkan pada sejumlah wadah, baik pot, potongan kayu, lumut, dan berbagai jenis wadah alami lainnya. Selain Anto, dampak positif dari hasil budidaya anggrek juga dirasakan warga setempat lainnya bernama Luther. Pria berusia 37 tahun ini juga mengaku perekonomian keluarganya meningkat cukup signifikan dari hasil budidaya anggrek. Setidaknya dalam sebulan, Luther yang telah memiliki 1 anak mendapatkan penghasilan tambahan sebanyak 5 hingga 10 juta rupiah dari hasil berjualan anggrek. Diakui peningkatan pemasukan yang diperoleh sangat tergantung dari keaktifan mempromosikan anggrek hasil budidayanya di media sosial. Motivasi untuk itu karena kita itu hari iseng-iseng untuk post ke medsos. Ternyata itu hari ada yang pesan dari Jawa. Nah, di situ awalnya kita menjual. Sekalinya ada beberapa permintaan dari sana, jadi kita kembangkan terus. Keberhasilan Andre membudidayakan anggrek tidak hanya sukses membangkitkan perekonomian warga desa, tetapi juga membuat nama desa Tondok Bakaru semakin dikenal luas. Pada Agustus 2019, pemerintah Kabupaten Mamasa menetapkan Tondok Bakaru sebagai desa sadar wisata. Sebulan kemudian, giliran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menetapkan Tondok Bakaru sebagai desa wisata anggrek. Berlanjut pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Juli, lagi-lagi Desa Tondok Bakaru terpilih mewakili Kabupaten Mamasa sebagai desa wisata berkelanjutan mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Penghargaan tertinggi diraih Desa Tondok Bakaru setelah mendapat anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada akhir tahun 2021. Namun sayang, kendati telah menorehkan sederet prestasi yang mengharumkan nama desa dan Kabupaten Mamasa secara umum, perhatian dari pemerintah setempat untuk mendukung pengembangan budidaya anggrek di Desa Tondok Bakaru diakui Andre masih sangat minim. Dulu itu waktu kami bangun ini greenhouse itu berdana mandiri, belum ada sentuhan pemerintah sama sekali. Selama 3 tahun berturut-turut itu tidak dilirik sama sekali. Bahkan waktu kami pameran 2018 itu kami tidak dilirik, justru potensi lainnya dilirik seperti kopi dan kentang. Maaf. Jadi memang saat itu kami di tengah-tengah ya kayak anak tiri pada saat itu. Dukungan dari pemerintah daerah selama ini telah memberi infrastruktur jalan di Desa Tondok Bakaru. Walaupun itu agak lambat, tapi setidaknya sudah adalah perhatian dari mereka. Bahkan mereka mengundang kami ikut pelatihan. Anggrek dan hutan itu sangat erat kaitannya. Ketika hutan gundul, maka anggrek pun akan hilang. Nah, itu yang menjadi ketertarikan kami orang-orang yang main di anggrek, terutama saya yang memulai ini, karena ketika hutan hilang, maka anggrek pun akan hilang. Bak primadona, sejak 3 tahun terakhir anggrek menjadi tanaman penting bagi warga Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Keberadaan anggrek tidak hanya sekedar menjadi hiasan untuk mempercantik halaman dan sejumlah sudut ruang,
tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian sebagian warga di daerah ini. Namun demikian, semakin masifnya aktivitas eksplorasi anggrek di tengah kawasan hutan menjadi dilema bagi Andaria Sambokarueng. Eksplorasi anggrek yang berlebihan tidak hanya mengancam keberadaan anggrek endemik Mamasa, tetapi juga berpotensi merusak kawasan hutan yang merupakan tempat paling alami bagi anggrek untuk tumbuh dan berkembang. Tapi muncul hal yang dikhawatirkan, pasti terjadi eksplorasi besar-besaran di hutan dan itu dikhawatirkan dan sangat pasti akan sangat masif ketika terjadi itu dan diperkirakan ke depan tidak akan ada lagi ditemukan anggrek-anggrek yang endemik Mamasa. Untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan akibat masifnya aktivitas eksplorasi anggrek, Andre melakukan berbagai macam cara, termasuk meminta bantuan dari pihak perbankan untuk ikut serta melakukan upaya penyelamatan anggrek. Akhirnya pada tahun 2020, upaya Andre mendapat respon dari Bank Indonesia yang memberikan sejumlah bantuan. Di antaranya gedung laboratorium anggrek lengkap dengan peralatan laboratorium. Sementara itu, pihak Bank Indonesia dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam juga aktif memfasilitasi Andre bersama komunitas Tondok Bakaru Orchid dengan sejumlah pelatihan budaya anggrek dengan teknik kultur jaringan. Upaya yang kami lakukan pada saat itu, kami menghubungi berbagai pihak, ke pemerintah, ke swasta, ke perbankan. Ternyata respon positif dari Bank Indonesia pada saat itu bahwa anggrek-anggrek ini harus diselamatkan. Terbukti mereka memberikan kami bantuan berupa kawasan budidaya tanaman anggrek yang isinya adalah laboratorium, terus ada GH, terus ada jalan beton masuk dan ada gapuranya. Jadi dalam satu paket itu sekaligus jadi eduwisata dan juga sekaligus jadi pengembangan anggrek. Keberadaan laboratorium anggrek ini menjadi angin segar bagi Andre bersama komunitas Tondok Bakaru Orchid untuk meminimalisir eksplorasi anggrek di kawasan hutan. Terbukti setelah mengikuti serangkaian pelatihan, komunitas ini berhasil membudidayakan tanaman anggrek dengan teknik kultur jaringan di laboratorium. Tidak sekedar membudidayakan, mereka juga sukses melahirkan anggrek jenis baru hasil persilangan anggrek jenis berbeda. Saat ini, laboratorium anggrek di Tondok Bakaru menyimpan banyak bibit tanaman anggrek yang siap ditumbuh kembangkan. Upaya penyelamatan anggrek endemik Mamasa juga dilakukan Andre dengan cara mengembalikan anggrek ke habitat alaminya di hutan. Anggrek yang dikembalikan ke hutan merupakan hasil budidaya pada sejumlah greenhouse di daerah ini. Walau kerap harus melewati perjalanan panjang hingga melintasi medan terjal dan berliku, tidak menyurutkan semangat Andre mewujudkan mimpinya, mengembalikan anggrek ke tempat alaminya. Proses pengembalian anggrek ke hutan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Tanaman anggrek yang telah berakar kuat dan diberi label ditempatkan pada pepohonan di tengah hutan dengan cara diikat. Hutan Kabupaten Mamasa merupakan kawasan hutan hujan tropis, membuat anggrek mudah tumbuh. Bersama komunitas Tondok Bakaru Orchid dan pihak terkait lainnya, Andre juga aktif melakukan patroli dan mengedukasi warga untuk melestarikan hutan sebagai tempat berkembangnya anggrek. Anggrek dan hutan itu sangat erat kaitannya. Ketika hutan gundul, maka anggrek pun akan hilang. Nah, itu yang menjadi ketertarikan kami orang-orang yang main di anggrek, terutama saya yang memulai ini karena ketika hutan hilang, maka anggrek pun akan hilang. Nah, padahal di dalam hutan itu 1 kali 1 meter di dalam hutan itu adalah harta karun yang tersimpan sebenarnya karena ada lumutnya, ada pohonnya, ada rantingnya, ada anggrek yang tumbuh di pohon itu sangat banyak. Nah, pada waktu kami masuk turun ke daerah-daerah terpencil, kami hanya sampaikan ke masyarakat bahwa ketika hutan lestari maka harta karun pun akan disediakan oleh hutan sendiri. Cuman kita belum sadar bahwa di sekitar kita itu ada harta karun seperti tanaman-tanaman itu yang bisa kita jual. Keberhasilan Andre memaksimalkan potensi di daerah ini yang akhirnya mampu mendongkrak perekonomian warga mendapat apresiasi dari pemerintah setempat.
Wakil Bupati Mamasa, Martinus Tiranda mengaku akan berupaya meningkatkan infrastruktur menuju desa Tondok Bakaru agar semakin berkembang dan memacu angka kunjungan wisatawan. Pertama kita memberi apresiasi, karena sebagai pemerintah tentu kita sangat memberi dukungan kepada masyarakat kita yang punya inovasi seperti Andre ini, yang mampu memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Mamasa untuk kemudian dikelola menjadi profesi dan pada akhirnya meningkatkan ekonomi. Ya, tentu sebagai pemerintah daerah tentu kita mendukung pertama dari segi akses jalan, walaupun itu belum selesai, tetapi itu kita pelan-pelan membenahi itu. Karena dengan adanya budidaya anggrek ini tentu akan mendatangkan perhatian dan mungkin kunjungan dari baik wisatawan mancanegara maupun terutama wisatawan domestik. Saat ini desa Tondok dengan jumlah penduduk tidak kurang dari 2.000 jiwa telah bertransformasi menjadi desa wisata yang dimulai dari budidaya anggrek. Sejumlah tempat wisata baru yang dipelopori Andre bersama warga setempat terus bermunculan hingga mendongkrak kunjungan dan berimbas pada peningkatan perekonomian warga. Berkat dukungan pemerintah desa melalui badan usaha milik desa, Andre juga sukses menyulap hutan pinus di desa ini menjadi kawasan wisata Kampung Natal yang bermandikan cahaya di malam hari.